Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Mubarak. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2020. Sini saya akan menjelaskan tentang dalil atau kaidah dan istidlal fikih. Yang pertama adalah sejarah kaidah fikih. Sejarah kaidah fikih sendiri dibagi ke dalam 3 sejarah, adalah sejarah perkembangan, sejarah masa penghimpunan kaidah fikih, dan sejarah masa kemapanan kaidah fikih. Yang pertama adalah masa perkembangan. Pada masa perkembangan ilmu, pada masa perkembangan ilmu fikih dimulai dengan sumber beberapa ayat dan hadis Rasulullah SAW yang dianggap sebagai sumber kaidah atau sebuah kaidah yang mencakup banyak permasalahan-permasalahan yang ada dalam ilmu fikih, lalu dipelajari dan dikembangkan dan dilanjutkan oleh para ulama dan kitab-kitab mereka. Yang kedua adalah masa penghimpunan kaidah fikih. Pada masa ini, kaidah fikih baru diketahui sebagai kaidah yang tersendiri pada abad ke-4 Hijriah. Pertama kali dianggap mengumpulkan kaidah-kaidah dalam kitabnya adalah Imam Khorki. Beliau wafat pada tahun 340 Hijriah, di mana beliau memiliki sebuah risalah yang berisi 39 kaidah fikih yang dikenal dengan judul bukunya yaitu Usul Kharhi, yang kemudian disyarh oleh Muhammad An-Nasafi pada tahun 537 Hijriah. Yang ketiga adalah masa kemapanan kaidah fikih. Pada masa ini dimulai pada abad ke-10 Hijriah, ilmu kaidah fikih telah berkembang dan mengalami peningkatan dengan tersusun sangat rapi dan mengalami kemapanan. Di antaranya yang paling dikenal adalah kitab yang ditulis oleh Al-Hafiz As-Sayyuti yang berjudul Asy-Syibah wa Nadhair. Kitab ini merupakan kitab yang telah mengalami ringkasan, dibuat manzumah dan sebagai bukti perhatian ulama kepada ilmu fikih. Dalil atau kaidah ilmu fikih itu dibagi menjadi 5 kaidah. Yang pertama adalah segala amal tergantung pada niat dan tujuannya. Dasar kaidah ini adalah banyak sumber dari beberapa dalil yang sangat banyak. Di antaranya adalah hadis masyhur yang artinya dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya semua amalan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya tersebut. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau ingin ia dapai, ataukah seorang wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya adalah untuk apa yang dihijrahkan atau untuk apa yang dia lakukan. Hadis riwayat Bukhari 1 dan hadis riwayat Muslim 1907. Macam-macam niat dan fungsinya. Niat amal, yaitu niat yang diniatkan untuk beramal atau melakukan suatu ibadah. Niat ma'mul lahu, merupakan niat yang disampaikan dan ditujukan kepada siapa yang ingin ditujukan untuk amal tersebut, yang biasa diperbincangkan oleh para ulama ahli sulun dan tazkiyatun nufus, yaitu seorang dalam beribadah apakah niatnya untuk Allah atau ikhlas ataukah untuk lainnya, riya. Ada beberapa hal yang dapat merusak niat. Yang pertama adalah kebodohan, merupakan sumber dari segala kekurangan dan keburukan, sebagaimana ilmu merupakan sumber dari kebijakan dan kebaikan.
Yang kedua adalah waswas atau waswasnya syaitan. Syaitan merupakan musuh bebuyutan manusia yang sangat berusaha untuk menggoda dan merusak iman manusia. Yang ketiga adalah penyakit hati, merupakan salah satu penyakit manusia yang sangat berpengaruh terhadap manusia. Hati bagaikan pemimpin bagi anggota, bagaikan raja bagi seluruh anggota tubuh manusia. Jika hati telah rusak, maka seluruh tubuh akan ikut merasakannya juga. Kaidah yang kedua adalah sesuatu yang kita yakini tidak akan hilang dengan suatu keraguan saja. Makna kaidah ini adalah bahwa sesuatu yang diyakini oleh hati, oleh kita sendiri, maka tidak akan dapat dihilangkan keyakinan tersebut kecuali adanya dalil yang pasti, adanya sumber yang pasti. Tidak hanya bisa dihilangkan atau dibatalkan hanya karena kita merasa ragu. Begitupun sebaiknya sesuatu yang kita yakinkan tidak adanya keraguan di dalamnya. Dalil-dalil kaidah ini adalah firman Allah terdapat dalam Quran Surah Yunus ayat 36 yang artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali perangkaan. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Hadis Rasulullah SAW juga mengatakan yang artinya apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar ataukah belum, yang dimaksud adalah buang angin atau kentut, maka jangan membatalkan salatnya sampai dia mendengar suara atau menghirup bau tersebut. Ijma ulama juga mengatakan dalam oleh Imam Al-Qurrafi berkata, ini adalah sebuah yang disepakati oleh para ulama bahwasanya sesuatu yang meragukan dianggap tidak pernah ada. Kaidah yang ketiga adalah kesulitan membawakan kita kemudahan. Makna kaidah ini adalah sangat jelas bahwa di antara kaidah-kaidah yang agung dalam syariat Islam yang mulia dan memiliki kemudahan, pasti memiliki kemudahan. Sebab seluruh syariat Islam adalah merupakan yang mudah. Lebih-lebih jika terjadi kesulitan pada sakit, safar dan sebagainya, maka Islam akan menambahkan kemudahan tersebut dan memberikan keringanan atau rukhsah bagi orang sebagai kemudahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umatnya. Dalil-dalil kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dari Al-Qur'an tersendiri didapat 3 surah. Yang pertama pada surah Al-Baqarah ayat 185, yang kedua surah An-Nisa ayat 28, dan yang terakhir surah Al-Hajj ayat 78. Di mana semua surah tersebut menjelaskan tentang kemudahan, keringanan dan kesukaran dalam menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan sesungguhnya agama ini mudah. Hadis riwayat Bukhari 39. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muaz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman, beliau berpesan kepada mereka berdua. Beliau berkata, hendaknya kalian mempermudah dan jangan mempersulit. Berikanlah kabar gembira dan janganlah membuat ketakutan. Saling membantu dan janganlah berselisih di antaranya. Hadis riwayat Bukhari 338 dan Muslim 1733. Dalil yang keempat adalah kaidah tidak boleh berbuat sesuatu yang dapat membahayakan. Para ulama berbeda persepsi saat menjelaskan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sebuah kaidah fikih. Namun dari semua persepsi dan penjelasan ulama-ulama yang berbeda tersebut, semua ulama tetap menuju pada sebuah tujuan yang sama, yaitu bahwasanya sesuatu yang kita kerjakan atau kita perbuat tujuannya adalah sesuatu yang tidak membahayakan
dan sesuatu yang membahayakan tersebut harus dihilangkan secara syar'i. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nisa ayat 12 yang artinya setelah ditunaikan wasiat yang dibuat olehnya atau sesuatu dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Kaidah yang kelima adalah kaidah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum. Dalil-dalil kaidah ini adalah pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surah Al-A'raf ayat 169 yang artinya adalah jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang bodoh. Juga terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya dan para istri mempunyai hak uang seimbang dengan kewajibannya secara ma'ruf. As-Sunnah juga mengatakan bahwa banyak dalil dari As-Sunnah yang memerintahkan sesuatu kemudian mengaitkan dengan pelaksanaan dengan cara yang ma'ruf. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 5364 dan Muslim 1714 yang artinya dari Aisyah, sesungguhnya Hindun binti Utbah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang sangat pelit. Dia tidak memberi nafkah yang cukup untukku dan anakku, kecuali apa yang saya ambil sendiri tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ambillah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. Yang kedua adalah istidlal. Secara bahasa, istidlal berasal dari istaddala yang memiliki makna meminta petunjuk, memperoleh dalil, dan menarik kesimpulan. Imam Al-Jurjaini memberi arti secara umum, yakni menentukan dalil untuk mendapatkan suatu keputusan bagi yang ditunjukkan. Imam Asy-Syafi'i juga berkata, pendapatnya tentang istidlal, menetapkan dalil dari nas Al-Quran atau Sunnah, atau dari ijma, kecuali keduanya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya adalah sumber-sumber istidlal. Al-Quran merupakan sumber utama istidlal. Dalam ajaran Islam yang berisikan tentang ajaran-ajaran untuk seluruh bidang dan permasalahan di kehidupan manusia. Meskipun ajaran-ajaran itu hanya berupa prinsip dasar ataupun kaidah umum yang masih membutuhkan penguatan dan penjabaran, dapat kita cari di Al-Quran. Yang kedua adalah As-Sunnah, merupakan sumber setelah Al-Quran yang berisikan juga hukum-hukum yang terkait di dalamnya. Selain sebagai penjelas dan pengkokoh dari ayat-ayat Al-Quran, Sunnah juga berisikan banyak ajaran-ajaran dan hukum. Yang ketiga adalah ijma. Ijma merupakan hasil musyawarah seluruh mujtahid di suatu masa setelah sepeninggalan Rasulullah SAW. Yang kelima adalah turat fikih. Ulama terdahulu memberikan warisan kepada anak cucunya dengan karya-karya yang luar biasa seperti kitab-kitabnya. Yang sampai sekarang kita dapat pelajari, kita dapat yang diwariskan oleh ulama, yang dapat kita pelajari, yang dapat kita gali terus, itu terdapat dalam kitab-kitabnya. Yang keenam adalah keputusan lembaga-lembaga fatwa. Hari ini banyak lembaga-lembaga fatwa, baik lokal maupun internasional, yang mengeluarkan fatwa-fatwa tentang hukum Islam, termasuk fatwa tentang kegiatan ekonomi syariah. Di level internasional, kita temukan konvensional majma' fikih yang mengadakan perkumpulan rutin setiap kurun waktu tertentu dan melibatkan banyak ulama dari seluruh dunia untuk melahirkan keputusan bersama atau yang biasa disebut dengan ijtihad jama'i, ijtihad kolektif terkait dengan fenomena-fenomena permasalahan-permasalahan umat Islam masa kini.
itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.